Oke, kita coba tes ya. Siapa ini nomor 3? Oke. Nomor 4. Oh, nomor 2 ini. Oh, 5. 8 lain. Oh, nomor 7. 6. 9. Ini nomor 1. Dan terakhir ini nomor 10. Oke, jadi filternya udah berhasil berjalan ya guys. Jadi ini sebenarnya demo ya guys. Nah guys, jadi itu tadi adalah demo singkat untuk program istilahnya lensa gua ya guys, filter gua istilahnya. Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan welcome back to my channel. Selamat datang kembali channel gua Narbeng Gaming Official. Kembali lagi bersama gua Narbeng Gaming. Dan seperti biasa gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pokoknya buat kalian yang menonton video gue kapanpun dan dimanapun. Oke guys, jadi di video kali ini kalian gak salah lihat ya guys. Jadi judulnya ya seperti di videonya ya. Jadi di sini gue bakal kasih tutorial tentang bagaimana sih cara bikin lensa untuk medsos istilahnya. Dan khusus untuk kesempatan kali ini, gue bakal ngajarin tentang cara gue ngebuat salah satu lensa gue di Snapchat ya guys. Jadi seperti yang kalian lihat ya tadi ya. Jadi itu adalah salah satu filter yang gue buat juga ya. Jadi gue harap kalian suka ya. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakal kembali lagi dengan ilmu yang daging, karena ya gue bakal ngasih sedikit tutorial ya tentang bagaimana cara gua membuat filter semacam ini guys. Dan tentunya sebelum gua mulai ya, kita disclaimer dulu ya guys, bahwa kalau kita bicara soal bikin filter kayak gini, itu pasti ada resiko ya. Harus spesifikasi hardware kalian itu kuat guys ya. Paling minimal sekali itu hardware kalian itu harus kuat guys. Jadi yang dimaksud kuat itu seperti apa ya, istilahnya kalian punyalah istilahnya misalnya prosesor yang memadai ya, CPU yang memadai untuk laptop. Dan terutama kita bakal fokus di aplikasi editing laptop ya guys. Jadi ya seperti biasa ya, karena kalau kita bilang soal ngedit filter ya, ngedit lensa-lensa gitu ya, terutama ya kalau misalnya kalian ngikutin TikTok gua ya dari tahun 2020 sampai sekarang itu di situ ya, kalau misalnya kalian nanya ya, ini lensanya dibikin pakai apa bang? Ya simple, pakai laptop guys. Ada softwarenya tersendiri. Nah itu softwarenya bukan di aplikasi ini ya. Jadi untuk TikTok beda sendiri, tapi kurang lebih untuk cara pakainya kurang lebih sama guys. Dan nanti mungkin tutorialnya bakal menyusul kalau gua ada waktu ya. Soalnya kalau bicara soal bikin tutorial itu lumayan susah ya guys, karena gua terkendala di laptopnya. Laptop gua dalam tanda kutip udah out of the date ya, udah tidak terlalu kuat lagi untuk mengantisipasi processing semacam ini. Jadi mungkin kalian udah lihat ya, gua udah jarang bikin filter gitu ya. Iya memang betul ya, karena ya di sini posisinya ya gua udah istilahnya sudah tidak mempunyai spesifikasi minimum ya untuk laptopnya ya. Jadi mungkin di sini gue masih tetap bikin filter ya selama laptop gue memadai. Dan tentunya ya semoga filter-filter yang gue buat selama ini bisa dikenang guys ya. Dan seperti biasa itu berawal dari kegabutan gue. Dan seperti biasa ya,
setelah disclaimer tadi ya, kita bakal langsung aja mulai dari tutorialnya ya. Tapi yang jelas di sini gue gak bakal kasih tutorial secara penuh ya, karena kalau dibilang tutorial secara penuh, mungkin kalian bisa searching sendiri lah caranya, kalian bisa explore sendiri caranya. Karena gue jujur aja gue perlu ngikut bootcamp guys, untuk bikin yang seperti ini, dan tentunya itu bootcampnya nggak gratis, jadi pastikan ya kalau kalian memang merasa channel ini dan video ini mungkin sedikit membantu, bolehlah support gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, guys. Jadi untuk resource sendiri, gua pakai resource apa? Sebenarnya ada banyak sekali pilihan resource ya. Terutama kalau kita bilang pilih-pilih kayak gini ya guys ya. Jadi di sini ya istilahnya bisa dibilang banyak lah pilihannya, karena ya itu tergantung dengan preferensi. Dan untuk kali ini ya anggap aja di sini preferensinya adalah mobil ya, dan tentunya mobilnya referensinya gua ambil dari mana, dari Google guys ya. Gua download satu persatu dari Google, dan tentunya ya kalau kalian nanya cara editnya gimana, sedikit info aja ya. Jadi semua template yang istilahnya gua mau pakai buat jadiin lensa, buat jadiin filter semua, terutama kalau misalnya berhubungan dengan gambar, itu gua ngeditnya di Canva guys ya, sekedar info. Dan tentunya kalau misalnya kita bicara soal filter seperti ini ya, tentunya konsistensi itu nomor satu ya guys. Jadi gambarnya harus konsisten, ukurannya harus sama semua ya. Jadi di sini gambar yang gua kasih masuk di sini ada sekitaran 30 gambar ya guys, 27 ya. Dan di sini kalian ekspornya gimana, kalian tinggal unduh aja ya, unduh dalam bentuk PNG ya. PNG paling bagus, lebih bagus daripada JPG, dan tentunya ya lebih tajam. Dan mungkin nanti salah satu permasalahannya adalah ketika kalian mengimpor. Dan kalau misalnya kalian mengimpor di sini kan sudah impor ya guys. Nah, salah satu permasalahannya adalah ketika kalian mengimpor sebuah aset, permasalahan yang mungkin kalian hadapi adalah bahwa di sini harus dikompres dulu guys. Ini gua gak tahu ya, ini gua gak tahu masalahnya di mana, tapi mungkin ya memang supaya lensanya bisa dipakai di HP ya, gak terlalu berat, jadi harus dikompres. Tapi tetap gua saranin untuk ambil gambarnya dalam resolusi 1080 kali 1080p. Dan tentunya di sini untuk resource-nya gue di sini pakainya ya resource-nya untuk angka ya. Jadi di sini gue bikin kotak tersendiri ya, angkanya 1 sampai 10 ya. Kalian bisa lihat di sini contohnya ya. Jadi di sini gua ngeditnya pakai Canva, tinggal kasih latar hitam tambah angka 10 udah jadi ya. Jadi ini 10 angka ya. Jadi tujuannya itu nanti untuk di slot di sini guys ya. Jadi dia bakal di slot di sini ya. Dan tentunya untuk proses impornya ini butuh waktu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian berminat, resource-nya gue sediakan di bawah, dan mungkin sambil menunggu kalian mendownload ataupun mengimpor dan mengompres filenya ya, di sini gue bakal sambil highlight ya pekerjaan gue sebelumnya ya, progresnya. Jadi selamat mengimpor ya guys.
Oke, udah guys. Jadi untuk impornya memang agak lama ya, jadi tapi tergantung lagi dengan laptop kalian, apakah laptop kalian punya GPU yang lumayan memadai ya, terutama kalau misalnya kalian punya RTX 4000 seri, 4050, 4070. Wah, itu nggak perlu menunggu lagi ya guys, itu udah pasti langsung jadi. Dan tapi di sini masalahnya adalah karena di sini laptop gua nggak pakai GPU ya, karena memang tujuannya memang buat dipakai kuliah sambil kerja ya, dan tentunya kita modal kita terbatas juga ya, jadi ya laptopnya seadanya aja, yang penting bisa dipakai jalan ya. Dan kalau misalnya kalian udah, kita bakal lanjut aja masuk ke speknya ya guys. Oke, jadi anggap kita mulai dari kampas dari nol ya. Jadi di sini posisinya kita udah import semua filenya ya, dan tentunya apa sih step-stepnya. Jadi gue bakal rewind aja sih step-step gue tadi ya. Jadi sini gue bakal nambah istilahnya objek ya. Jadi objek, kalian bisa cari objek aja di sini, searchnya objek, bikin objek ya. Terus ya, terus image ya, kalian masukin image ya. Jadi di sini kalian bisa atur-atur dia punya skala ya. Jadi untuk ini ya skalanya gue pakai skala 1 aja ya, gak usah besar-besar. Di sini gue bakal kopas duplikat terus-menerus sampai 10 pilihan, dan tentunya untuk pilihan awal ini tentunya sesuai ya, bebas kalian mau berapa, kayak 5 kayak 6 kayak 9 kayak. Yang jelas ini gua bakal bikin sampai 10 ya, dan tentunya ya tiap ini di setting ya. Jadi ini materialnya ada picture, material gambar nomor 1 ini, dan ini tiap material itu harus dibedakan ya. Ya, jadi kenapa harus dibedakan, supaya kalau misalnya kalian istilahnya pilih salah satunya, salah satu slotnya di sini, posisinya kalian itu yang lainnya gak bakal ikut kepilih juga gambar yang sama guys. Simple tapi ini berbahaya ya, jadi hati-hati. Jadi setelah kalian ini, kalian atur aja posisinya ya. Jadi untuk saya posisinya kurang lebih ya kurang lebih seperti ini, 6. Jadi tinggal Y nya aja diatur ya, untuk X nya fix ya guys. Sorry guys, lagi sakit nih, banyak deadline ya, deadline dan kerja kantoran numpuk ya. Oke, jadi anggap dari sini kita langsung rewind aja ya. Jadi di sini udah jadi, kita bakal relokasi ya. Ya, kita atur lagi ya. Terus sini kita bakal nambahin efek ya guys. Jadi untuk efeknya itu kita pakai head binding ya kita, dan untuk settingannya dia ditaruh di forehead artinya di dahi ya guys, di sini. Dan kalian bisa setel juga mau berapa settingannya ya, skalanya dia terserah. Dan ini kita masukin lagi scriptnya. Nah, scriptnya itu kalian bisa lihat di bawah ya. Jadi untuk scriptnya mungkin kalian bisa ambil bootcamp sendiri ya, karena untuk scriptnya ya kalian juga perlu ilmu programming, dan tentunya walaupun orang yang jago IT pun pasti butuh waktu juga untuk mempelajarinya, dan tentunya bootcamp adalah pilihan yang terbagus. Tapi untuk kalian yang nggak mau repot, kalian tinggal kopas aja dari link Google Drive yang gua kasih di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau minta template jadi, oke, kalian bisa langsung aja kontak gua di bawah ya, di Linktree ya. Di situ ya kalian bisa beli templatenya secara langsung ya. Jadi kalian juga sekaligus mendonasikan untuk gua. Ya siapa tahu banyak yang beli, bisa beli laptop baru ya guys. Aminin aja guys, amin.
Oke, jadi berikutnya kita bakal ubah image settingannya, teksturnya kita ubah jadi gambar angka tadi, karena di angka nomor 1 sampai nomor 10 guys. Ya kalian ubah saja nih ya. Ini tadi gua ada sedikit bugnya karena ngantuk. Oke, jadi ini posisinya. Oke, jadi kita bakal langsung aja coba ya. Tapi sini kameranya terbuka ya. Iya, kameranya terbuka. Agak susah kalau mau dicobain ya. Jadi kita bakal langsung mungkin dari ya sininya aja lah. Kita reset dulu. Kesembarang aja ya. Tapi kalau gua sebenarnya nggak suka sih mobil nomor begitu. Dan untuk gambarnya kalian bisa setting sesuka kalian mau pakai gambar apa ya. Yang penting jadi ya, yang penting ya kalian bisa pakai ya, terserah. Oke. 7 8 9 10. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu tutorialnya ya guys. Jadi di sini gua bakal coba matikan kamera dulu ya. Oke. Sekarang kita bakal coba langsung demo ya guys. Ya. Ini agak BlackBerry ya, iPhone aja ya, iPhone. Oke, jadi udah jadi ya guys, kurang lebih seperti itu nanti jadinya guys. Dan sebagai opsional ya, kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa juga nambahin lagu ya. Mau tahu lagu apa ya? Contoh di sini, gua ada saran lagu yang bagus ya. Oh, hilang ya, hilang. Iya, hilang. Bentar. Kalau misalnya kalian berminat nambah lagu, misalnya di sini, gue lupa nama lagunya apa ya. Mungkin kalian bisa coba searching di sini. Yang jelas di sini lumayan lengkap resource-nya ya guys. Luar biasa lengkap banget. Misalnya kalian mau tambah di sini, kalian bukanya di sini lewat aset library, kalian carilah. Bentar, nama lagunya apa lagi ya? Gue lupa lagi guys. Bentar. Apa ya nama lagunya? Dan nanti kalian bisa coba-coba aja sih nyari lagunya, suka-suka kalian mau pakai lagu apa ya. Ini udah kebanyakan filenya soalnya ya, di gua kebanyakan filenya ya, dokumen berkas ya. Di misalnya ada di sini, kita coba nyari Despacito lah, coba. Oke, ini ya ilah kena copyright guys. Jadi sini mungkin nanti bagian ini gua mute aja lah ya. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu tutorialnya guys ya. Jadi sekarang ini ya tutorial itu langsung jadi, kalian tinggal pakai semua template-nya, nggak kayak dulu kalian harus coding manual dari awal ya. Jadi atau ikut kelas tambahan kayak buat bisa bikin sebuah filter, dan sekarang semuanya dimudahkan. Jadi ini kembali lagi kepada kalian, apakah kalian mau mencoba hal baru atau kalian mau terus-terusan bilang nggak bisa ya. Jadi tergantung dari kalian ya. Dan sekian dulu buat video kali ini ya. Jadi sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian yang
selalu support channel gue ya, terutama dari 2010 ya sampai sekarang ya. Gue ucapin banyak terima kasih atas support dari kalian ya. Dan seperti biasa gue pamit undur diri dari video tutorial ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata ya, mohon dimaafkan. Jadi sekian dan terima kasih ya. Sukses selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.